bless you. Oke. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. So good afternoon everyone ya. It's good to be here. Well, berapa banyak saudara diberkati tadi dengan kesaksiannya Tia ya? Dapetin ya, puji Tuhan dong ya. Wah amazing lah. Aduh saya kayaknya mau nangis gitu. Saya mengucap syukur ya kita bisa lihat sebenarnya kalau kita mau buka mata kita mau buka hati kita, sebenarnya ada banyak keajaiban atau kemurahan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, yang seringkali kita nggak sadar, tapi kita boleh terus dibangun dengan iman, mengetahui bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang hidup. Ada amin ya. Tuhan hidup berarti Tuhan memperhatikan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. So amazing. Thank you Lord, you are so amazing. So, sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Saya beri judul yaitu Ascension Day or The Ascension, and also the implications of Jesus's Ascension. The Ascension itu hari kenaikan ya. Kemudian di sini saya tulis implikasi dari kenaikan Tuhan terhadap kehidupan kita. Kalau ditanya pastor, implikasi itu apa? Implikasi itu intinya keterlibatan gitu ya. Jadi ada pengaruh dari kenaikan Tuhan ke surga terhadap kehidupan kita masing-masing secara pribadi. So I want to share this to you. So saudara yang kasih Tuhan, kenaikan Tuhan itu seringkali tidak menjadi fokus perhatian ya di dalam kehidupan banyak orang Kristen gitu. Kita jarang ingat. Ada nggak di sini yang kalendernya ditandain bahwa oh ini nih hari kenaikan Tuhan Yesus gitu ya sebagai juru selamat. Kita tahu ada Natal tanggal 25 Desember, kemudian April minggu ke berapa tuh untuk Paskah minggu ke-3 biasanya ya. Kemudian ya ada Paskah, terus ada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi orang itu biasanya tidak mengingat yang namanya hari kenaikan Yesus ke surga. Jadi kayaknya biasa-biasa aja gitu. So the ascension is often overlooked gitu. And then if we realize that the ascension happened is about 40 days after the resurrection of Jesus Christ. Hari kenaikan Tuhan ini terjadi 40 hari kira-kira ketika Yesus dibangkitkan. Jadi Paskah itu kan kita merayakan Yesus yang bangkit dari kubur ya, He is risen, Yesus bangkit. Nah 40 hari setelah itu Yesus naik ke sorga. Dan di dalam khotbah sebelum-sebelumnya saya sampaikan bahwa selama 40 hari itu ketika Yesus dibangkitkan dan kemudian dia naik ke sorga, dia menampakkan diri kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Dan di sana Yesus mengajarkan tentang banyak hal tentang kerajaan sorga. Tapi saudara ini kasih Tuhan, kenaikan Yesus ini memang menjadi sebuah titik ya, menjadi sebuah momen di mana tanda bahwa pelayanan Yesus, pelayanan Tuhan di muka bumi ini itu selesai. Tapi bukan berarti pekerjaan Tuhan itu selesai seluruhnya. Karena kenaikan Tuhan itu menjadi sebuah tanda bahwa pekerjaan Yesus di muka bumi ini selesai, tetapi ini justru berlanjut dengan Yesus yang memerintah dari sorga. Jadi Yesus bekerja terus, Yesus tidak berhenti bekerja, tapi Yesus bekerja lewat setiap umatnya, lewat setiap gereja Tuhan. Dan kenaikan Tuhan ini sebenarnya merupakan satu hal yang ada signifikansinya, di mana Yesus ini menjadi raja, dia memerintah. So the ascension also signifies his enthronement as heavenly king. Oke, kita akan belajar tentang the ascension, tentang kenaikan Yesus ke sorga ya. Oke, saya mau ajak kita buka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 6 dan ke-11 sampai 11. Di sini tidak ada di depan. Let's open our Bible to the book of Acts chapter 1 verse 6 until verse 11. I will be reading the Indonesian version. You can read your Bible, pay attention to your Bible. Oke, mulai ayat yang ke-6 ya. Ini judul perikopnya, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau tentang kapan Tuhan datang, jadi kita nggak usah pusing-pusing ya.
kita nggak akan pernah bikin seminar tentang kedatangan Yesus gitu. Karena Tuhan Yesus bilang, kamu nggak usah tahu masa dan waktu kapan Tuhan datang. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." So itu yang menjadi catatan Alkitab tentang kenaikan Yesus sebagai juru selamat. The ascension of Jesus Christ. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya mau sampaikan ada 3 implikasi dari kenaikan Yesus sebagai juru selamat. I hope you are ready ya. Saya biasanya kalau khotbah saya suka mungkin langsung ngegas gitu. Jadi intronya mungkin sedikit. Kalau di mobil tuh kan kalau yang sekarang ada modenya yang huruf I itu intelligence gitu ya, yang hemat bensin gitu. Nah saya suka ganti ke sport. Sport tuh kalau ngegasnya lebih cepat gitu, lebih tarikannya lebih langsung gitu. Jadi siap-siap kita ikuti kebenaran firman Tuhan. Oke, jadi ada implikasi atau keterlibatan sangkut paut dari kenaikan Yesus bagi kehidupan kita. Karena kita lihat bahwa Yesus lahir di muka bumi ini, wah dia luar biasa, punya arti yang luar biasa. Kemudian Yesus mati, kemudian Yesus bangkit. Nah, kenaikan ini jarang sekali dibahas gitu. Kenaikan Yesus ke sorga ini jarang sekali dibahas oleh banyak gereja. Tapi sebenarnya ini memiliki sebuah arti yang luar biasa kalau kita sadari dalam kehidupan kita, bagi kehidupan kita saat ini. So, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, saya mau ajak kita boleh ketika kita mengingat tentang kenaikan Tuhan, mari kita boleh mengingat Yesus yaitu Raja yang memerintah. Raja yang naik, ketika dia naik ke sorga, dia memerintah dari sorga. So let's remember Jesus, the reigning king. Because as Jesus finished his work on earth, then he started his work from earth through every one of us by the Holy Spirit. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai kedua dikatakan seperti ini. The book of Acts chapter 1 verse 1 until verse 2. The English version is on the front. Firman Tuhan katakan demikian, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan Yesus, yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya." Nah, saudara pay attention to this word. The Bible says, "O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began." I put in the bold. That all Jesus began to do and teach until the day he was taken up, and so on and so on. So, jadi Lukas ini dia yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Lukas menceritakan pelayanan Yesus di buku pertamanya, yaitu buku Lukas. Nah, ini buku Kisah Para Rasul, ini buku yang ditulis oleh Lukas, yaitu buku kedua. Makanya di sini dia katakan dalam bukuku yang pertama, yaitu buku Lukas, in my first book, which is the book of Luke. Luke said as he shared with Theophilus, I have written with all of that Jesus began to do and teach. Nah, maksudnya apa? Jadi Lukas menceritakan bagaimana Yesus memulai pekerjaannya. Bagaimana Yesus melakukan pekerjaannya di muka bumi ini, pelayanannya. Yesus mengajar banyak orang, Yesus melayani banyak orang, Yesus membuat mujizat di dalam kehidupan banyak orang. Nah, jadi kenaikan Yesus itu sebenarnya tidak menandai atau bukan titik akhir dari pelayanan yang Tuhan kerjakan. Tetapi kenaikan Yesus adalah kelanjutan dari pelayanan Tuhan. Kelanjutan dari pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi Lukas bilang bahwa ini Yesus nih dia memulai pelayanannya dan saat ini di dalam bukuku yang kedua aku menuliskan kepada kamu, aku mau share kepada kamu bagaimana sebenarnya Yesus melanjutkan pekerjaannya di muka bumi ini lewat setiap orang-orang yang ada. So as I put it here that the book of Acts is all about the acts of the risen Lord Jesus which he works from heaven through his people by the Holy Spirit
for the accomplishment of God's purposes. Saya terangkan gini ya. Buku kitab atau kitab Kisah Para Rasul ini merupakan kisah-kisah dari Yesus yang bangkit, yang terus bekerja dari surga. Gitu. Jadi ini rangkuman dari pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan dari sorga. Oke, yang dilakukan lewat setiap orang-orang yang ada, lewat gerejanya, melalui pekerjaan Roh Kudus dengan tujuan apa? Untuk menggenapi tujuan Tuhan di muka bumi ini. Saudara bisa dapatkan ya. Jadi buku Kisah Para Rasul ini merupakan kumpulan cerita di mana Tuhan ini pakai orang-orang untuk melanjutkan pekerjaannya. Di mana Yesus yang sebelumnya bekerja di bumi, melayani di bumi, tapi ketika dia naik, dia bekerja dari surga memakai setiap orang lewat Roh Kudusnya untuk menggenapi pekerjaan Tuhan. Dan kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak selesai sampai pada waktu bahkan kitab Kisah Para Rasul itu selesai ditulis. Tapi pekerjaan Tuhan sekarang disampaikan, diberikan, dipercayakan kepada setiap kita gereja Tuhan. So Jesus is presently reigning as king and remains active and engaged in our world and in our lives. Yesus kita kalau kita pikir bahwa tugas Yesus selesai. Ternyata kenaikan Tuhan itu menjadi satu titik, satu tanda di mana pekerjaan Yesus dimulai tapi di tempat yang berbeda. Dan Yesus tidak berhenti bekerja. Dia terus bekerja, dia terus aktif, dia terus terlibat dalam kehidupan setiap kita. Dia terus terlibat dalam pemulihan dunia ini, dalam pemulihan setiap orang-orang yang ada. Untuk membawa pemulihan kepada setiap orang sehingga orang boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka. So, yang pertama saudara, waktu kita mengingat tentang kenaikan Yesus, kita boleh ingat bahwa Yesus kita ini adalah Yesus yang menjadi raja. Oke ya, simple ya. Yesus yang menjadi raja, dia yang naik ke sorga dan dia terus bekerja dari sorga. Kalau saudara lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul ini adalah kisah dari orang-orang yang melanjutkan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saudara bisa lihat kalau saudara baca ya, saya sampaikan sedikit di sini, ada Petrus yang sebenarnya menyembuhkan orang lumpuh. Jadi sebelumnya Yesus yang menyembuhkan orang banyak, tapi kemudian Petrus tentu dengan kuasa daripada Tuhan, dia menyembuhkan orang lumpuh di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kemudian dalam pasal yang kelima ayat 12 sampai 16 di situ diceritakan bagaimana rasul-rasul dari Tuhan mereka juga mengadakan banyak mujizat. So sebelumnya Yesus melakukan mujizat, tapi kemudian Yesus bekerja lewat orang-orangnya, Yesus bekerja dari sorga memakai orang-orangnya melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Kemudian ada Stefanus yang penuh dengan karunia, dia penuh dengan kuasa, dia mengadakan banyak sekali mujizat, kemudian dia difitnah, kemudian diadili. Sampai akhirnya Stefanus itu mati sebagai martir dari Tuhan, dia dibunuh. Tapi Tuhan bekerja lewat orang ini juga yang namanya Stefanus. Di situ saudara bisa baca ada yang namanya Filipus, ada yang namanya Cornelius, ada yang namanya Yakobus, kemudian ada yang namanya Timotius. Dan yang paling banyak ditulis tentang seorang Saulus yang kemudian kita kenal dengan nama Paulus. Di mana dia melayani Tuhan. Jadi ini kitab Kisah Para Rasul ini adalah catatan dari pekerjaan Tuhan yang dilanjutkan lewat setiap orang-orangnya di mana dia bekerja dari sorga. Sebagai raja dia memerintah. Dan kita boleh punya satu ketenangan dalam hati kita bahwa saudara yang kasih Tuhan, Yesus kita tidak berhenti bekerja ketika dia naik ke sorga. Yesus terus bekerja. Nah pekerjaan Yesus dari sorga itu tidak selesai sampai kitab Kisah Para Rasul. Tetapi berlanjut bahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam kehidupan kita semua. Nah ini kita yang perlu sadari nih. Kita perlu mengerti bahwa ternyata ya Tuhan tuh masih bekerja loh. Bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bukan hanya menjadi penikmat dari karya keselamatan Tuhan, tapi sekarang kita mengemban tugas tanggung jawab, perintah, amanat agung yang daripada Tuhan. So dalam kita melayani Tuhan, melalui momen kenaikan Yesus, mari kita boleh ingat bahwa kita punya raja yang memerintah. Kita punya raja yang memerintah, artinya apa? Kita punya raja yang berkuasa. Amin ya. Kita punya raja yang bekerja bersama-sama dengan kita. Yang menyertai kita melalui Roh Kudusnya. Jadi kita punya raja dalam hidup kita yang terus bekerja dari sorga, yang memperhatikan bahkan berjalan bersama-sama dengan kita.
Nah, poin yang pertama, the first point as we learn about the ascensions of Jesus Christ, let's remember Jesus, the reigning King, that the ascension was the marking point, the mark of God's work from earth to His people or through His people by the Holy Spirit. Oke, itu yang pertama. Singkat ya. Hari ini semoga nggak panjang-panjang. Nah, yang kedua apa? Dengan kenaikan Yesus ke sorga, firman Tuhan mengingatkan kita, mengajak kita untuk kita boleh berdiri teguh, untuk kita boleh melayani Tuhan, dan kita boleh melihat bahwa ada janji Tuhan yang disediakan bagi kita. So, second point, let's stand firm, keep serving the Lord, be ready for great rewards. From the book of 1 Corinthians chapter 15, 57 until verse 58. Nah, firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Now first let's focus on verse 57. The Bible says, but thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Jadi Tuhan yang memberikan kemenangan. Oke ya, ini kita mengerti. Tuhan memberikan kemenangan dan kita mengucap syukur atas Tuhan yang memberikan kemenangan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pernah mendengar satu istilah ini, bahwa kita ini lebih dari pemenang. Betul ya? We are more than conquerors. Kita lebih dari pemenang. Maksudnya apa sih? Kadang-kadang, kita nyanyi itu, ada lagunya kan. Kita lebih dari pemenang. Nah, di sini dikatakan bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Be thanks to God, be grateful for God who gives us the victory. So God gave us the victory through our Lord Jesus Christ that He died on the cross. Now why? Kenapa? Yesus ini adalah Yesus yang bertanding istilahnya. Dia yang bertanding, dia yang menderita, dia yang luka-luka, dia yang susah payah untuk mencapai kemenangan itu. Dia berkorban dan dia menang. Oke. Dosa dikalahkan. Nah, kita tidak bertanding. Benar ya? Kita ini nggak bertanding, kita menerima kemenangan itu, kita diberikan kemenangan itu. Maka dari itu dikatakan kita lebih dari pemenang. Di mana kita tidak bertanding, tapi kita jadi menang. Gitu. Saya bayangkan ada satu orang petinju misalnya, saudara bisa bayangkan siapapun misalnya, petinju yang bertanding, wah dia bertanding mungkin 12 atau ada yang 15 ronde mungkin. Dia berdarah-darah, dia mukanya lebam dan luar biasa, tapi dia dinyatakan menang. Dia mendapatkan sabuk kemenangan gitu. Ketika dia turun ring, dia berikan sabuk kemenangan itu untuk anaknya. Nah anaknya itulah yang dinamakan lebih dari pemenang. Karena dia tidak bertanding, tapi dia menerima hadiah. Dia menerima penghargaan yang diterima oleh orang yang bertanding, yaitu bapaknya. Nah kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Yesus yang bertanding. Yesus yang berkorban, Yesus yang mati. Tapi kita yang menerima akibat dari apa yang Yesus lakukan terhadap setiap kita. Kita yang menikmati hasil kemenangan Tuhan, yaitu kita dibebaskan dari dosa, kita diberikan kuasa, kita diberikan sebuah jaminan akan kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. So, maka dari itu kita dikatakan lebih dari pemenang. Oke, now next slide boleh, different focus. Itu yang pertama ya, kita mengerti ayat ini dulu. So stand firm, keep serving the Lord and be ready for great rewards. So what's the connection? Hubungannya apa nih antara ayat 57 dan ayat yang ke-58? Kan tadi dikatakan kita adalah lebih dari pemenang. Yesus yang menang. Kita menikmati hasil dari kemenangan Tuhan. Kita diberikan berkat dan banyak hal, bahkan jaminan akan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah ada 3 hal yang mau saya sampaikan dari poin ini. Karena Yesus menang, yang pertama karena Yesus menang, kita harus berdiri teguh. Kita jangan goyah. Di sini dibilang be steadfast, immovable. Atau kalau kita lagi kembali kepada tema kita tahun ini, Daniel 11:32, berdiri teguh, jangan goyah. Stand firm and be immovable, be steadfast. Karena Yesus menang, jadi mari kita boleh tetap kokoh dalam iman kita.
Tetap bulat dalam tujuan pelayanan dan iman kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, kenaikan Yesus itu merupakan momen yang luar biasa yang membuktikan bahwa dia menang dan dia ada bersama dengan kita sehingga seharusnya kita tidak takut akan apapun juga. Ada amin. Tadi kan dibilang situ kesaksian dia juga, jadi jangan takut. Kita berdiri teguh. Ya mungkin ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak yang menghempak dalam kehidupan kita masing-masing, tapi berdiri teguh, be steadfast. Nah untuk kita berdiri teguh, ini yang perlu kita lakukan. For us to be able to stand firm, we must hold fast and keep holding on to God's word. Maksudnya apa? Kita mau berdiri teguh nih. Kita tahu ada banyak angin, ada banyak badai, ada banyak cobaan, tantangan, mungkin kesulitan. Di dalam kehidupanmu mungkin ada yang kena sakit penyakit, Tuhan izinkan. Ada yang ditinggalkan oleh keluarga, ada yang mengalami masalah di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi supaya kita bisa tetap berdiri teguh di dalam setiap situasi yang kita alami, ini yang perlu kita lakukan. Kita perlu berpegang kepada firman Tuhan, berpegang teguh. Berpegang teguh dan tetap berpegang teguh. Nah ini dua hal, berpegang teguh dan berpegang terus kepada firman Tuhan. Jadi bukan kita teguh tapi bolong-bolong nih. Oke sekarang kita berpegang teguh, wah pegang firman Tuhan. Tapi nanti ada kalanya kita tinggalkan, kita lupakan. Gitu. Ada orang bilang kalau Kristen mungkin bukan lumba-lumba, kapal selam. Munculnya nanti Natal sama Paskah gitu. Wah Natal pegang teguh, wah puji Tuhan Yesus lahir buat kita. Kemudian Paskah Yesus mati, udah gitu hilang. Nanti kemana enggak tahu. Jadi berpegang teguh dan berpegang terus kepada firman Tuhan. Bukan juga misalnya kita berpegang terus kepada firman Tuhan. Oh ya rajin ibadah, rajin ikut carousel dan lain sebagainya, kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi firmannya tidak dipegang dengan teguh. Firmannya itu tidak dilakukan. Kadang-kadang kita menjadi orang yang kayak pilih-pilih firman Tuhan. Yang enak aja buat hidup kita. Mana yang baik buat kita. Nah jadi bukan seperti itu ya. Berpegang teguh dan berpegang terus kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya berpegang teguh tapi bolong-bolong atau sekali-sekali. Dan bukan juga berpegang terus tapi pegangnya tidak teguh. Engkau datang kepada Tuhan. Engkau membaca firman Tuhan. Engkau mendengarkan firman Tuhan. Engkau pegang firman Tuhan. Dan engkau lakukan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, tetap lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa. So saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita mengizinkan ada ide-ide yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau mungkin jangan sampai ada godaan hidup atau ada tantangan kehidupan, kesulitan. Sehingga menggoyahkan iman kita. Nah saya tulis di sini, next slide. Do not allow the ideas and mindsets of the world that are not in accordance to God's word or challenges or difficulties in life to shake our faith and take us away from God. Oh, I think I missed to go to the previous slide, please. Oke, ternyata saya nggak terlalu depan. Nih, saya katakan sekali lagi ya. Do not allow the ideas and mindsets of the world that are not in accordance with God's word, challenges, difficulties in life to shake our faith and take us away from God. Jadi jangan izinkan ada ide-ide, ada pemikiran-pemikiran yang dunia ini tawarkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan menggoyahkan iman kita. Atau jangan izinkan ada kesulitan apapun dalam hidup kita menggoyahkan iman kita dan membawa kita keluar dari firman Tuhan, keluar dari jalan Tuhan. Saudara tadi saya thank you Tia for being open ya, saya diberkati sekali. Itu kan saudara mungkin tadi seperti yang disampaikan bahwa nggak ada yang tahu tuh. Bahwa oh ternyata baru tahu menderita kanker yang jarang yang belum ada obatnya. Tapi selama ini thank you for standing firm in your faith and keep ministering to God, be involved in the ministry. Kita nggak tahu, tapi ternyata selama ini dia menderita satu hal yang kita nggak tahu nih, berjuang gitu. Tapi di dalam perjuangannya dia nggak ninggalin Tuhan. Dia tetap percaya, memilih untuk percaya. Kan tadi pilihannya tuh, oh ya ini kebetulan atau salah diagnosa. Tapi kita percaya bahwa kalaupun Tuhan izinkan satu hal terjadi,
Tuhan mau kita menjadi lebih dekat dengan Dia. Itu kesempatan sebenarnya. Untuk kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan bagiannya seiring dengan kita melakukan bagian kita. Jadi saya mau encourage jemaat Tuhan di tempat ini, kita boleh berdiri teguh, stand firm in the midst of trials, in the midst of challenges, in the midst of difficulties that we are experiencing in our life today. Because God is working. Tuhan ngerti kok, Tuhan perhatikan. Berdiri teguh, kenapa? Karena tadi Yesus sudah menang loh. Yesus sudah menang dan kemenangannya diberikan kepada kita. Gitu. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita yang hidup bekerja dalam hidup kita. Oke. Yang berikutnya di sini ada 3 poin dari ayat ini. So the first one, stand firm and then keep serving the Lord. Ini dari ayat yang sama masih dikatakan seperti itu ya. Jadi berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah ini dia nih. Banyak kali kita kalau punya masalah, kita mundur gitu. Aduh Tuhan lagi susah nih. Gitu. Aduh Tuhan lagi repot nih, lagi perlu ini nih. Gitu ya. Saya mungkin nggak banyak yang berani katakan di mimbar gitu ya. Tapi saya mau katakan karena saya mengasihi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apapun yang kau perlukan di dalam kehidupanmu, jangan tinggalkan Tuhan. Saya kadang-kadang sedih ya kalau dengar, aduh iya nih pastor lagi perlu bayar ini misalnya. Perlu bayar ini, perlu bayar itu dan lain sebagainya. Jadi perlu kerja double, gak bisa ke gereja, gak bisa ikut carousel. Jangankan melayani, ke gereja aja gak bisa. Kenapa? Karena perlu bayar ini, perlu bayar itu. Wah itu salah prioritas tuh. Jadi jangan izinkan apapun juga. Jangan izinkan apapun juga membawa kita goyah imannya atau meninggalkan Tuhan. Karena percaya Tuhan pelihara kita. Justru firman Tuhan katakan ketika kita seperti itu, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di sini di dalam firman Tuhan dibilang begini, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Oke. Jadi saudara tetap layani Tuhan di dalam kehidupanmu. Ada amin. Tetap layani Tuhan di dalam kehidupanmu. So, oke. Yang berikutnya, karena Tuhan menang, karena Yesus menang, tadi kembali ya di ayat yang ke-58, karena Yesus menang, berdiri teguh, jangan goyah, kemudian tetap layani Tuhan, dan karena Yesus menang, maka pekerjaan kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Now next slide, you can go to the next slide. So be steadfast, always abounding in the work of the Lord. Oh ya, this one. Kenapa tadi nggak ada ya? Okay, let me read this then. Don't let anything stop us from serving the Lord or stop our service to God. Be fervent in spirit and serve the Lord with enthusiasm. Firman-nya sebenarnya kalau dibaca dalam berbagai terjemahan tuh seperti itu. Jadi karena Yesus memberikan kemenangan kepada kita, berdirilah teguh, jangan goyah, tapi kita boleh terus melakukan pelayanan kita kepada Tuhan. Always abounding in the work of the Lord. Be enthusiast. Jadi dalam melayani Tuhan tuh antusias gitu. Kayak kita udah menanti-nantikan cek yang tinggal besok datang. Aduh semangat nih. Jadi semangat kepada Tuhan, layani Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan ini membawa kepada poin yang berikutnya. Kenapa? Karena Yesus menang, pekerjaan kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Now next slide. Because God gave us the victory and we are more than conqueror. So let's focus on the second sentence ya. We know that we prosper and excel in every season by serving the Lord. Kita menjadi menjadi makmur dan kita bisa excel, kita bisa luar biasa di dalam setiap musim kehidupan kita. Bagaimana caranya? Dengan kita melayani Tuhan. Nah ini kadang-kadang kita mikir gini sebagai manusia bahwa aduh saya waktunya kapan lagi nih. Sebagai yang sekolah saya mesti belajar pastor. Kalau yang kerja saya mesti kerja. Gitu. Jadi kayaknya pelayanan gak ada waktu untuk pelayanan. Tapi justru ketika engkau melayani Tuhan, Tuhan bisa melipat gandakan kemaksimalan dari apa yang engkau kerjakan. Engkau bisa prosper, engkau bisa excel ketika engkau melayani Tuhan.
Dan bahkan ini membawa kepada yang berikutnya, because we are assured that our union with the Lord makes our labor productive with fruit that endures. Bahwa pekerjaan kita dalam Tuhan itu membawa kepada satu great rewards. Ada satu penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang tinggal diam. Saudara, engkau melayani Tuhan, Tuhan menghargai kita. Engkau bekerja untuk perusahaanmu aja, engkau mendapatkan suatu hal, timbal balik. Dan bahkan banyak perusahaan yang memberikan bonus gitu. Kalau engkau bekerja dengan baik. Terlebih dengan Tuhan kita. Waktu kita melayani Tuhan, kita memberikan yang terbaik dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, our labor will be productive with fruit that endures. Bahkan buah-buah yang kita hasilkan, itu buah-buah yang bisa yang kekal gitu. Bukan hanya buah-buah yang sementara. Kalau buah sementara apa? Ya yang kita dapatkan, kita habiskan, selesai. Kita makan, habis, selesai. Tapi pekerjaan kita dalam Tuhan itu merupakan benih yang memberikan dampak kepada kehidupan banyak orang. Yang terus berlangsung dari generasi kepada generasi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, melayani Tuhan memang adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Ya. Melayani Tuhan adalah identitas orang percaya. Melayani Tuhan adalah wujud nyata dari kasih kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan. Because you can serve God without loving, but you cannot love God without serving. Tapi ada hal yang luar biasanya, melayani Tuhan itu juga merupakan satu hal yang tidak sia-sia, di mana penghargaan dari Tuhan itu menantikan setiap kita. Saudara mau katakan amin di situ. Pelayanan kita kepada Tuhan itu membawa surga itu mencurahkan berkat-berkatnya buat setiap kita loh. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan pekerjaan. Jadi pekerjaan pelayanan kita adalah benih yang menghasilkan buah, bahkan buahnya itu buah yang nyata. So ini dalam The Passion Translations ya, saya bacakan dua terjemahan lain. Dalam Contemporary English Version dikatakan seperti ini. My dear friends, stand firm and don't be shaken. Always keep busy working for the Lord. You know that everything you do for Him is worthwhile. Atau dalam Amplified Bible dikatakan begini, therefore my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord, always doing your best and doing more than is needed, being continually aware that your labor, even to the point of exhaustion in the Lord, is not futile or nor wasted. It is never without purpose. Wah, buat saya pribadi, aduh Tuhan, lagi saya persiapan, saya diberkati sekali. Mungkin kita sebagai manusia seringkali kita melihat pengennya langsung ada buahnya gitu kan. Aduh saya melayani kayaknya tapi kok begini-begini aja ya gitu. Nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan, sepertinya begini-begini aja. Tapi firman Tuhan hari ini buat setiap kita, firman Tuhan katakan kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memiliki penghargaan buat setiap kita loh. Dan penghargaan Tuhan itu tidak bisa diukur dari hanya sekedar uang. Berkat Tuhan itu luar biasa. Kalau kita berdoa tentang satu hal, mungkin Tuhan jawab doa kita yang dinyatakan untuk orang lain yang kita doakan. Atau Tuhan bisa bekerja dengan banyak hal. Dan itu mengangkat banyak sekali beban yang kita pikir, aduh terima kasih Tuhan. Kalau enggak ini berat sekali, ini susah sekali. Nah ada penghargaan dari Tuhan atas setiap pekerjaan yang kita lakukan bagi Dia. Ada amin. So stand firm, keep serving the Lord and be ready for great rewards. Why? Because we are more than conquerors. Karena kita lebih dari pemenang, kita memiliki Yesus sebagai juru selamat kita yang naik sorga, yang memerintah dari sorga sebagai raja. Untuk itu mari kita boleh berdiri teguh, jangan goyah dan tetap giat dalam melayani Tuhan. Dan ketahuilah bahwa jerih payah kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Saudara, mungkin engkau tidak mendapatkan penghargaan dari manusia. Even your leaders, me, the pastor, many times fail to recognize your effort. Fail to say thank you even. But I'm not trying to,
um, set myself free. But let's be assured that our God and that our labor in God is never wasted. Apa yang kita lakukan buat Tuhan itu tidak sia-sia. Ada amin. So, last point, the third point. Karena Yesus memberikan kemenangan itu, mari kita boleh kuat di dalam hati kita. Let's take heart for Jesus. Take heart for Jesus has overcome the world. Now, John 16:33. Yohanes 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Oke. I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. You will suffer in other translations. But take heart, I have overcome the world. So the ascension also marks the victory of Jesus Christ. Seiring dengan Tuhan naik ke sorga, ini menjadi tanda kemenangan Tuhan. Yesus telah mengalahkan dunia. Dan akibatnya apa? Karena Yesus telah mengalahkan dunia, Yesus katakan, well, dalam aku kamu memperoleh damai sejahtera. Dan kemudian tetap kuatkanlah hatimu. Wah, ini encouragement buat setiap kita di tempat ini nih. Mungkin ada saudara yang hatinya sekarang lagi gundah. Atau ada hatinya yang lagi, aduh gimana ya, kayak lemah gitu. Kayak mau melangkah tuh berat gitu. Tapi firman Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu. Saudara perhatikan, Yesus sendiri, ini kalau di Alkitabmu ada huruf yang ditulis dengan warna merah, ini ditulis dengan warna merah seharusnya. Yesus katakan bahwa di dalam dunia, setiap kita akan mengalami masalah. Pasti mengalami masalah. Setiap kita bahkan akan mengalami yang namanya penderitaan. Di sini dikatakan ya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Yesus yang bilang loh. Jadi tujuan kehidupan kita ini jadi orang Kristen bukan lepas dari penganiayaan, bukan lepas dari penderitaan. Oke? Bukan berarti waktu kita berdoa kita dilalukan semuanya dari segala macam penderitaan. Yesus juga menderita, tapi dia bergantung kepada Bapa. Nah saudara, kalau dikatakan bahwa kita ini menderita penganiayaan, berarti ini kita orang-orang dianiaya ya, benar gak? Kita adalah orang-orang yang menderita. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, saya ambil istilah dengan sufferers. Kita adalah orang-orang yang menderita, orang-orang yang kasihan gitu. Kenapa? Karena kita menderita, kalau menderita kan kasihan ya. Firman Tuhan bilang begitu. Kita adalah orang-orang yang menderita penganiayaan. Tetapi berita baiknya, puji Tuhan bahwa Yesus kita juga mengalami hal yang sama. Wah, saya nggak tahu seberapa jauh ini memberikan satu ketenangan, kedamaian dalam kehidupanmu. Tapi mari kita belajar bahwa Yesus kita juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih dari apa yang kita rasakan. Betul ya? Di dalam pelayanan kita nggak pernah tuh mungkin, pernah nggak sampai dicaci maki orang? Saya sih pernah loh. Sampai dikasih jari tengah sama orang di depan muka saya. Orangnya lebih kecil lagi dari saya. Anak bimbingan. Gitu, aduh ini kalau ketemu saya dulu aja beberapa tahun lalu ya, kayaknya beda cerita nih orang. Ini orang aduh benar-benar ngeselin gitu, tapi aduh Tuhan, puji Tuhan buat kasih karunia yang Tuhan berikan gitu. Aduh gimana, Ronald ya, orang Indonesia tapi sok ngomong Inggris waktu saya di Sydney ini. Saya kayaknya pernah ceritain di sini. Waduh, ini orang yang mobilnya nggak mau dinaikin sama orang lain. Jadi kita kalau jalan-jalan misalnya ke White Mountains misalnya, dia sendiri aja gitu, nggak mau. Emang dia ngomong, no katanya, nggak mau ntar mobil gua kotor katanya. Ih, saya bilang ya elah tinggal bersih ini gemes banget gitu ya. Nggak mau, sampai suatu saat tuh saya iseng, emang benih iseng masih susah dilalukan gitu. Jadi kita sama asrama taruh ranting-ranting pohon di depannya sama di belakangnya. Jadi waktu dia keluar, dia kaget, dia marah-marah gitu. Siapa yang naruh? Kita ketawa-ketawa aja, dia kecil juga gak berani ngelawan kita gitu. Cuma bisanya marah-marah, dikepinggirin terus dia pergi aja. Ya minggu depannya datang lagi sih ke Kersel gitu. Cuma suatu saat dia marah tuh, lagi hari Minggu lagi di gereja. Sini gue mau ngomong sama lu. Wah kirain mau ngapain ya anaknya. Wah dikasih loh jari yang paling manis di dunia di depan muka, kebayang gak? Aduh saya gak usah contohin kali ya. Tapi saudara, kita nih kan orang-orang yang diberikan apa ya istilahnya, kita orang-orang yang di dalam pelayanan kita
kita nih belum sampai seperti apa yang Yesus rasakan loh. Kita belum sampai berdarah-darah karena seperti yang Tuhan alami. Kita belum sampai ditusuk perutnya misalnya. Intinya penderitaan kita di muka bumi ini belum sampai seperti apa yang Yesus rasakan. Maksudnya apa? Yang Yesus rasakan itu lebih besar dari apa yang kita rasakan. Dan Yesus mengerti penderitaan kita. Yesus mengerti penderitaanmu. Yesus mengerti keluh kesahmu. Yesus mengerti kegundahan hatimu. Apa yang ada di dalam hatimu Tuhan tahu. Dan Tuhan mengerti karena Tuhan mengalami itu semua. Jadi kita tidak sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama seperti kita. Yang mengalami apa yang kita alami. Bahkan lebih dari apa yang kita alami. Dan puji Tuhan bahwa Yesus menang. Yesus dia menang terhadap semuanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan, ada pengharapan dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ada kesegaran yang Tuhan sediakan buat setiap kita bisa melalui apa yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Ada amin. Karena Yesus kita menang loh. Dan kuasa Tuhan diberikan kepada setiap kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi dalam menjalani hidup, mari kita boleh cari kedamaian itu dari Tuhan kita. Jangan cari dari orang lain, karena kita tidak bisa dapatkan dari orang lain. Atau jangan cari juga dari diri kita sendiri. Karena firman Tuhan katakan, I have said these things to you, that in me you may have peace. Bahwa di dalam aku, kamu beroleh damai sejahtera. Jadi apa yang kau sedang rasakan hari ini, apapun masalahmu, mari kita kembali kepada pencipta kita. Amin. Kita kembali kepada pencipta yang mengerti diri kita. Saudara, kalau handphonemu rusak, engkau bawa untuk dibenerin kemana? Ke yang membuat handphone gitu ya. Kan gak bisa ini handphone rusak dibawanya ke reparasi TV gitu. Kan beda lagi. Jadi yang membuat kita itu Tuhan. Kalau kita mengalami sesuatu ada yang gak benar, kita bawa kepada pencipta kita. Yang mengerti siapa diri kita. Yang tahu bagaimana untuk memberikan satu kedamaian untuk membawa kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. So puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu yang menjadi sumber dari kedamaian kita. Yesus di sini dia menyemangati setiap kita untuk tetap kuat, untuk tetap dalam hati kita itu tetap teguh gitu. Kenapa? Karena kita tahu kembali bahwa ada Yesus yang naik, yang memerintah sebagai Raja. So take heart, for Jesus has overcome the world. Kuatkan hatimu karena Yesus telah mengalahkan dunia. Jadi kita boleh tahu, sadari lebih lagi bahwa pribadi yang bersama-sama dengan kita itu bukan pribadi yang biasa-biasa aja. Ada amin. Tapi pribadi yang mengalahkan dunia. Bukan pribadi yang hanya sekedar biasa, tapi pribadi yang mengalahkan dunia ini. Yang mengalahkan kuasa iblis. Jangan sampai kita gampang ditipu lagi oleh iblis. Gampang kita dikalahkan oleh iblis. Kenapa? Karena iblis sebenarnya tidak memiliki kuasa atas diri kita. Saudara tahu nggak? Iblis tidak memiliki kuasa atas diri kita. Karena kuasa iblis telah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Dia mati kemudian dia bangkit. Dan kuasanya diberikan kepada setiap kita. Nah kita nih kalau iblis tidak punya kuasa, Tuhan juga tidak mencobai kita. Mungkin orang tanya, kenapa pastor saya masih bisa jatuh dalam dosa ya? Aduh kayaknya begini. Kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus, saya pikir ini tidak ada di depan ya. Firman Tuhan katakan bahwa apabila seorang dicobai, jangan ia berkata bahwa pencobaan ini dari Tuhan. Karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Firman Tuhan katakan seperti itu, Yakobus 1 ayat 13-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah saudara yang kasih Tuhan, iblisnya udah gak berkuasa, udah kalah. Yesusnya yang berkuasa ada dalam diri kita, memberikan kuasanya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Yang membuat kita jatuh dalam dosa ketika kita yang kembali ke Mesir. Kita yang diseret, dipikat oleh keinginan kita sendiri, tergoda oleh keinginan kita sendiri.
Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang ya kalah lagi. Sore hari ini mari kita sadari bahwa ada Yesus yang luar biasa dalam diri kita. Yesus kita yang lahir, dia kemudian mati, dia kemudian bangkit, dan dia kemudian naik ke sorga. Dan yang terakhir yang kita nantikan, kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Jadi ada 5 momen penting ya. Yesus lahir, kemudian Yesus mati, kemudian Yesus bangkit, kemudian dia naik ke sorga. Ini sudah terjadi, tinggal yang kelima, yang terakhir untuk Yesus datang kedua kalinya. Tadi firman Tuhan katakan bahwa Yesus akan datang kembali, sama seperti bagaimana ia naik. Itu adalah momen kita boleh menjadi bagian bersama-sama dalam kerajaan Allah. Tapi sore hari ini ketika kita menjalani kehidupan kita, sekali lagi saya mau katakan jangan takut. Jangan kalah karena situasi, jangan mundur karena masalah, semangat terus, jadilah pemberani di dalam Tuhan, bangkit di dalam imanmu, teguh di dalam iman, teguh di dalam Tuhan, bertindaklah, lawanlah iblis, perkatakan firman Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu ada di dalam dirimu, bekerja ketika engkau memperkatakan firman Tuhan. Dalam menghadapi tipuan iblis, kembali kepada firman Tuhan. Dalam setiap hal yang kau alami, kembali kepada firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Penuntun langkah kaki kita, panduan dari setiap keputusan kita. Dari semuanya kembali, check and recheck. Cek kembali dengan firman Tuhan, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Karena itulah yang menjadi tuntunan dalam hidup keputusan setiap langkah kaki kita. Dan ingat, Tuhan memberikan kita kuasa. Mari kita pakai kuasa. Mari kita hidup dengan kuasa. Karena engkau lebih dari pemenang. Saudara yang kasih Tuhan, bertindaklah seperti engkau anak raja. Karena engkau adalah anak raja. Pakai otoritas yang daripada Tuhan. Ada amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapak mengucap syukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih bahkan kami boleh dengar tadi ada kesaksian yang luar biasa. Yang boleh membawa kami melihat kembali atau diingatkan kembali, diteguhkan kembali. Bahwa ada Tuhan yang hidup. Kami boleh melihat Engkau hidup di gereja ini Tuhan. Engkau terus bahkan melakukan mujizat. Engkau boleh terus melakukan terobosan bagi setiap kami. Kami mau melihat kembali Tuhan. Do it again, oh God. Do it again, oh Lord. We want to see it again, once more God. Lebih lagi, sekali lagi Tuhan. Kami mau lihat kembali, kami mau rasakan kembali, kami mau alami kembali. Dan hamba mau berdoa Tuhan. Di dalam apa yang setelah kami pelajari bersama. Dari ketika momen Paskah sampai hari ini merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Biar kami bukan hanya sekedar tahu atau sekedar menambah informasi, tetapi lewat ibadah kami setiap hari, kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Hamba berdoa Engkau boleh menyatakan dirimu kepada setiap pribadi di tempat ini Bapa. Engkau Allah yang menciptakan setiap kami. Engkau yang mengetahui kondisi setiap kami Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi isi hati daripada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa sungguh, Yesus yang hidup, Yesus yang bekerja dari sorga pada saat ini, boleh memberikan kekuatan yang baru, iman yang baru, keteguhan di dalam hati setiap mereka. Sehingga mereka boleh menjadi gereja yang boleh bangkit, yang tidak takut, dan mereka boleh mengatasi setiap masalah yang ada dengan otoritas dari Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus. Dan pada akhirnya kami boleh menggenapi rencana Tuhan. Kami boleh menggenapi amanat agung yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Biar gereja Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin serupa, semakin segambar dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa dimeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan.